modalnya selamat. Makanya ada amalan para guru, Allahumma nekat, Allahumma selamat. Modal nekat to akhirnya berkamu sholawat. Dan Sadah Al-Ba'alawi, kalangan para habib di Hadramut dan di mana-mana mengajarkan kepada kita sebab hadis ini setiap 100 sholawat mandek minta doa kepada Allah. Makanya tasbih itu kan 99 butir umum, 100 dengan tiang tengahnya. Setiap kali berputar itu satu tasbih genap 100 mandek angkat tangan minta doa kepada Allah. Karena ada hadis yang berkata seperti itu. Kalau 100 sholawat 100 hajat akan dikabulkan. Setelah 100 mandek angkat tangan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Maka jangan tinggalkan sholawat. Terakhir, ayo mas, cukup jam 12. Ceramah tadi jam 11. Sejam orang terasa ya. Nah, terakhir, ada satu hadis yang membuat Nabi Muhammad menampakkan rahmatnya kepada umatnya dan membuat kita percaya diri untuk bisa sama Nabi di akhirat. Hadis ini sering didengar, namun kajiannya yang jarang kita dengar. Rasul pernah ditanya, Rasulullah menjelaskan derajat para rasul, para nabi, para malaikat dan lain sebagainya. Rasulullah menjelaskan bagaimana umat manusia nanti di akhirat berebutan pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Salah seorang sahabat beranikan diri bertanya, Rasul, siapa nanti yang paling dekat denganmu di akhirat? Ketika nanti seluruh makhluk di alam dunia ini berebut pengen dekat denganmu, maka siapa di antara mereka yang paling dekat denganmu? Rasul jawab, agrabun nasi ilayya manzilatan yawmal qiyamah aktsaruhum aliyya salatan. Yang paling dekat denganku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak salawat kepadaku. Ini ketika hadis Nabi disebutkan, sahabat senang semuanya. Bahkan ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang paling kecil. Kana tuluhu dhira'an. Tingginya ini sahabat Abdullah bin Mas'ud ini cuma 1 dhira'. Nih, satu hastah. Abdullah bin Mas'ud kecil seperti ini. Beliau kalau perang, Rasulullah teriak Allahu Akbar, sahabat maju lurus, beliau sendiri yang miring. Ketiup angin. Dan temenan sejarah gitu. Sampai ada kalanya yang menggal, jangan sembarangan, boleh kecil dia. Ini Abdullah bin Mas'ud kecil, tapi yang menggal lehernya Abu Jahal. Begitu Abu Jahal jatuh, tak, Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya Abu Jahal. Abu Jahal berkata, liman ghalabatil yawm, hari ini yang menang siapa? Abdullah bin Mas'ud angkat suara, Allahu wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya yang menang. Kaget Abu Jahal, ini di atas saya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berkata, ya ghaniyal, ya ra'yal ganam, wahai pengembala kambing, gumta fi makanin lam yagum ahad goblak wala ba'da. Kau berdiri di tempat yang belum pernah ada seorang pun berdiri sebelummu atau sesudahmu. Sombongnya luar biasa ini orang Abu Jahal, sombong. Kau berada di tempat yang belum pernah engkau satupun orang berada di atas lidahku. Kau satu-satunya orang. Sombongnya ini. Tapi ya, walaupun kecil ini rasakan seperti itu. Begitu tragedi ini mau terjadi, mau ditebas lehernya sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pedangnya kecil. Kata Abu Jahal, pengembala kambing, kalau mau tebas leher saya jangan pakai pedang kamu. Pedang kamu nggak tajam. Nih pakai pedang saya. Dan kalau kamu mau tebas leher saya, tolong tepat di bawah dagu saya. Jangan ke sini, tepat di bawah dagu. Kenapa? Biar Muhammad lihat pahala saya besar. Mau meninggal aja masih sombong sama Nabi. Makanya Rasulullah pernah berkata, Fir'aun Musa Galil, Fir'auni a'dham min Fir'aun Musa. Orang yang musuhi saya lebih parah dari yang musuhi Musa.
Kalau yang musuh Musa begitu mau meninggal, Fir'aun berkata, amantum bi Rabbi Musa wa Harun. Itu Fir'aun Ramses kedua, ketika mau meninggal di Laut Merah yang tenggelam, dia sempat mengangkat suara, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuannya Musa dan Harun. Tapi kalau Fir'aunnya Nabi Muhammad, musuh. Sampai penggal leherku di sini dan sampaikan kepada Muhammad, in kana mawjud akhir min ba'di dunya ana adun lah. Sampaikan kepada Muhammad, penggal leherku tepat di bawah daguku biar kepalaku kelihatan besar, dan sampaikan kepada Muhammad, aku musuhnya. Andai kata ada akhirat setelah dunia, aku pun juga musuhnya di akhirat. La ilaha illallah. Sombongnya bukan main. Dipenggal sama Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud kecil orangnya, satu hastah, tapi tersenyum lebar ketika dengarkan ini hadis. Yang paling dekat dengan Nabi Muhammad di akhirat adalah yang paling banyak salawat kepadanya. Abdullah bin Mas'ud bahagia. Kenapa? Nabi Muhammad bukakan pintu selebar-lebarnya kepada siapapun yang mau dekat dengan Nabi di akhirat. Coba bayangkan, Nabi ditanya, Rasul yang paling dekat denganmu di akhirat siapa? Andaikan Rasulullah jawab, para Nabi, lah kita umat Nabi gimana nasibnya? Andai kata Rasulullah menjawab, para Rasul, lah kita pengikut Rasul nasibnya bagaimana? Andai kata Rasulullah berkata, Al-Habib, para cucu-cucu keturunanku, lah kita muhibbinnya bagaimana? Andai kata Rasulullah berkata, yang dekat denganku di akhirat adalah para yai, lah kita santri yai nasibnya bagaimana? Maka Rasulullah tidak membatasi. Rasulullah buka selebar-lebarnya. Yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku. Maka kalau ada Nabi banyak solawat kepada Nabi Muhammad, maka Nabi itu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ada Rasul, ada Habib, ada Kiai, ada santri banyak solawat kepada Nabi Muhammad, maka itu mereka paling dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau ada petani, ada nelayan banyak solawat kepada Nabi Muhammad, maka itu petani, itu nelayan yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya jangan sia-siakan solawatan. Karena dengan solawat dunia dan akhirat di genggaman takdir kita. Amin. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Kalau perlu dikunci tiap tahun Pedukuhan Sinusa Rembul selawatan bareng Nurul Habib. Tahun ini yang hadir segini banyak, tahun depan sampai ke sana. Amin ya Rabbal. Solawatannya dibanyakin. Kalau ditanya kenapa sholat dibanyakin, pengen masuk surga dekat sama Nabi. Amin. Amin. Ya Rabbal, ya Rabbal. Nah, kita doakan panitia dan semua yang hadir, mudah-mudahan dosa kita diampuni, kesalahan kita diampunkan, hajat-hajat kita dikabulkan, rumah tangga kita dibahagiakan, kampung kita diislamkan, diberkahkan, anak keturunan kita disoleh dan solehakan, Nurul Habib diistiqomahkan, Nurul Habib diistiqomahkan, maulidan disyiarkan, hajat kita dunia dan akhirat dimudahkan dan digampangkan. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatiha wa mu'jizatil Fatiha wa karamatil Fatiha wa sirril Fatiha wa nuril Fatiha an taftahana bi kulli khair wa an tatafaddal alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al khair wa an tu'amiluna muamalataka li ahli al khair.